Orang ini menyelamatkan kedaulatan Indonesia di situasi genting saat ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1948. Ia adalah Syafruddin Prawira Negara, lahir di Banten tahun 1911. Dikenal sebagai seorang ekonom dan negarawan yang berperan besar menjaga keberlangsungan Republik Indonesia di masa kritis. Saat agresi militer Belanda kedua terjadi pada tahun 1948, kota Yogyakarta jatuh dan Soekarno-Hatta ditahan oleh Belanda. Syafruddin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan mandat darurat dari pemerintah pusat, ia segera membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember tahun 1948 untuk memastikan dunia tahu bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih berdiri secara de jure dan de facto. Selama hampir 1 tahun, ia memimpin pemerintahan darurat secara gerilya di tengah hutan dan pegunungan, berpindah-pindah untuk menghindari pasukan Belanda. Akhirnya, setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Syafruddin pun mengembalikan mandat kepemimpinan kepada mereka pada tahun 1949. Sebagai penghargaan, ia kemudian diangkat menjadi gubernur pertama Bank Indonesia, menjabat dari tahun 1951 hingga 1953. Pada masa inilah, uang Republik Indonesia yang baru yang dikenal sebagai Ori Baru mulai beredar luas dengan tanda tangannya. Namun, saat situasi politik nasional segera berubah pada pertengahan 1950-an, Presiden Soekarno mulai memperkuat kendali kekuasaan melalui gagasan demokrasi terpimpin. Sistem parlementer ditinggalkan dan arah pemerintahan menjadi semakin sentralistis dengan peran besar dari militer dan Partai Komunis Indonesia. Langkah ini membuat banyak tokoh senior termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta memilih mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 karena tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno yang dinilai menyimpang dari semangat demokrasi. Di sisi lain, daerah-daerah luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi merasa diabaikan, baik secara politik maupun ekonomi. Dalam situasi itulah, pada tahun 1958, sejumlah tokoh sipil dan militer di Sumatera, termasuk Syafruddin Prawira Negara, membentuk PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dengan tujuan menuntut perbaikan pemerintahan dan otonomi yang lebih adil. Namun, karena dinilai menentang pemerintah pusat, gerakan ini akhirnya dianggap pemberontakan dan ditumpas oleh militer Republik Indonesia. Syafruddin kemudian ditangkap dan dipenjara selama beberapa tahun, dan pada tahun 1989, ia pun wafat. Sosok yang pernah menyelamatkan Republik Indonesia di masa tergelapnya, namun di akhir hidupnya harus menanggung konsekuensi politik dari idealismenya sendiri.